Uangnya jatuh ke bawah, kamu mundur sedikit. Uangnya jatuh. Menang undian. Kamu mundur sedikit, uangnya jatuh ke bawah. Masih aktingmu terlalu berlebihan. Bos kalian juga tidak melatih dengan baik, langsung kasih kalian kerja. Bos. Apa maksudnya? Aku kasih tahu ya, di mobilku ada dashcam. Mau nipu orang salah sasaran. Kamu ngomong apa, siapa yang nipu orang? Aku cuma mau kamu geser mobilmu. Uangku jatuh di bawah mobilmu. Uang sebesar apa sih? Jatuh di bawah mobilku. Rp1. Kamu dikirim monyet buat bikin ketawa ya. Aku gak ada waktu buat ketawa-ketawa sama kamu. Tolong geser mobilmu. Lumayan seru. Akting terus. Aku akan temani kamu di sini, mainkan peran lawan yang bagus. Aku lihat kamu punya trik baru apa lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak ingatkan. Mobil ini mahal, kalau baret kamu gak bakal sanggup ganti. Aku ngerti. Kalau kamu mau buat ketemu secara kebetulan, benar-benar tidak ada cara yang aneh seperti ini. Aku bisa bilang dengan penuh tanggung jawab. Kamu bukan tipeku. Sudah-sudah, jangan akting lagi ya. Aktingmu gak bagus. Kan cuma mau uang. Pertunjukan kita sudah selesai ya. Aku gak mau uangmu, kamu geser mobilmu. Aku mau uangku sendiri. Kamu ini kurang akal ya. Uangmu punya kelopak mata ganda ya. Aku kasih Rp5 sudah sangat baik. Jangan terlalu berlebihan. Kamu geser gak? Mau mukul orang ya? Pukul sini. Pukul, pukul, pukul. Halo kakek. Kamu ini gak di rumah latihan dasar. Kamu pergi kemana lagi? Aku ikut reuni teman sekelas. Tunang, aku segera pulang. Pasti kembalikan cucu yang utuh kepada kakek. Hei Ding. Kembalikan ponselku. Ding Yiding. Yiding, ada apa denganmu? Aku merasa ponselmu itu seperti menabrak sesuatu dan mobilmu itu. Kenapa masih berbunyi alarm? Apa kamu membuat masalah lagi? Aku tidak membuat masalah. Barusan aku menari dan ponselku jatuh ke lantai. Aku baik-baik saja. Alarm itu hanya efek suara, efek suara. Jangan bohong padaku, aku belum pikun. Katakan padaku sebenarnya ada apa? Kakek, kamu tenang saja merekam acaramu. Aku benar-benar baik-baik saja, aku akan segera kembali. Nanti kalau aku kembali dan tidak melihatmu, kamu dari sekarang jangan harap bisa keluar dari rumah ini lagi. Ini cuma alarm kan? Maaf. Aku tidak sengaja. Kamu sengaja. Sekarang gimana? Jangan bicara lagi. Aku bantu kamu ambilkan selesai. Ambil. Bisakah kamu tunggu sebentar? Adikku sedang menungguku di sana. Main sandiwara lagi ya? Bekerja sama ya? Mau kabur ya? Kalau hari ini kamu tidak mengambil ponselku, kamu jangan harap bisa pergi. Hari ini, aku akan memperkenalkan rahasia panjang umur. Berdiri seperti tiang. 2000 tahun yang lalu, dalam kitab Kaisar Kuning, ada catatan tentang berdiri seperti tiang. Di zaman kuno, ada orang bijak yang menguasai langit dan bumi.
mengendalikan yin dan yang bernapas dengan energi murni. Berdiri sendiri, menjaga jiwa otot seperti sehingga bisa hidup sepanjang langit dan bumi. Lagi. Kamu baik-baik saja kan? Aku bisa apa? Kamu pikir aku seperti kamu? Baik-baik saja. Kamu baik-baik saja kan? Sadar-sadar. Gimana ini? Sadar-sadar. Dokter, Kamu keluarga pasien. bukan dokter, bagaimana keadaannya? Semua indikator menunjukkan normal. Mengapa dia pingsan? Kami masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tolong beritahu keluarganya untuk segera datang. Saya sama sekali tidak mengenalnya. Tidak kenal? Bukankah kamu yang membawanya ke sini? Saya yang membawanya ke sini, tapi saya benar-benar tidak mengenalnya. Baiklah, tolong segera beritahu keluarganya. Dan sebelum keluarganya datang, kamu tidak boleh pergi. Dokter besar, Kamu sudah sadar. kenapa aku di sini? Ada seorang gadis yang membawamu ke sini. Gadis? Siapa? Dia mana? Sudah pergi. Uangnya jatuh, kamu mundur sedikit. Saya jamin cucu Anda akan kembali dengan selamat. Rusak. Pasti itu si penipu wanita. Jin Yuan. Bukankah Anda yang di TV itu? Saya selalu menonton acara Anda, akhirnya bisa bertemu langsung. Bicara apa sih, tidak ada sopan santun. Ini adalah kepala keluarga kami, cepat panggil kakek. Lihat, saya sangat senang, kakek-kakek baik. Xiao Bai. Nona Mei, ini saya. Saya Xiao Bai. Nona Mei, sudah lama tidak bertemu. Kamu sama sekali tidak berubah. Masih begitu mempesona. Jangan bikin saya senang. Kerutan di wajah ini bisa buat kereta api lewat. Xiao Bai, kamu benar-benar. Xiao Bai, kamu benar-benar tidak berubah. Masih seperti waktu kecil. Sudah tua jadi kakek-kakek. Jin Yuan mau tidak? Berhenti. Lari apa, merasa bersalah ya? Bicara apa sih? Kamu kenal dia? Kakek ini dia si penipu wanita yang saya bilang. Sudah saya jelaskan kenapa masih bilang saya penipu. Kakak bicara seperti ini tidak asik. Masalah kecil saja tidak sopan. Ayo Siwer. Cepat bawa ini ke dapur. Panaskan air lagi, jangan cuma berdiri di sini. Ayo kakek nenek, mari kita ke meja. Sambil minum teh sambil ngobrol, oke. Cepat-cepat duduk-duduk.
Kalian. Apa yang kalian lakukan pada ponselku? Ini cuma membuktikan ponselmu terlalu banyak musibah. Kalau bukan karena aku bertemu dia, ponselku sampai harus mengalami akhir yang tragis seperti ini. Ini menunjukkan kamu dan ponselmu. Nasibnya sudah habis. Sabar ya sabar. Aku nggak peduli bayar. Hari ini kita hitung semua hutang lama dan baru. Ponsel, biaya medis, ganti rugi mental semuanya. Nggak boleh ada yang kurang. Dan ganti rugi mental juga. Bukan kamu mikirnya detail banget ya? Kalau kata-kata itu keluar dari mulutmu, benar-benar merusak citra. Oke, berapa yang harus aku bayar? Ponselku belum genap sebulan dipakai. Hitung saja 5.000 gimana, cukup baik kan? 5.000 mahal banget. Kamu mau ngebegal aku ya? Ini kan iPhone 7 spesifikasi tertinggi. 5.000 juga agak keterlaluan. Udah aku terima. Cepat bayar. Aku sekarang nggak punya uang, jual aku aja. Aku juga nggak bisa ngeluarin uang sebanyak itu. Jual kamu, siapa yang mau kamu yang begitu garang? Sudah jangan terus-terusan mendesak. Dia bilang mau bayar kok. Ponsel kecil jelek gini kamu perlu sampai segitunya. Perlu, sangat perlu. Untuk orang yang punya catatan buruk dan sejarah jelek, aku terpaksa harus jadi orang jahat sekali. Harus bisa memaafkan saat bisa memaafkan. Kamu kasih aku muka dong, oke? Baiklah, aku kasih kamu muka lagi. 3 hari. 3 hari ini harus lunas. 3 hari? Dari mana aku bisa cari uang sebanyak itu? Kasih waktu beberapa hari lagi. Kamu kan jago berantem, rampok bank aja. Bicara apa sih? Bisa nggak kamu kasih dia waktu lebih? Dia kan nggak bilang nggak mau bayar. Gimana kalau aku yang jamin dia? Kalau dia nggak bisa bayar, aku yang bayar sekarang, tenangkan. Jin Yuan. Kapan kamu jadi baik hati gini? Aku aja hampir nggak kenal kamu. Ya sudah, apapun yang terjadi. Kita jangan sampai gara-gara hal kecil ini mengganggu persahabatan revolusioner kedua orang tua kita. Dengar nggak? Hal ini cuma kita bertiga yang tahu. Oke? Huilian? Nenek manggil, aku mau lihat dulu. Kenapa tidur lagi? Bangun, kakek mau tanya sesuatu. Bisa nanti dulu. Aku mau tidur lagi. Barusan kamu ngomong sama ayahmu. Serius nggak? Aku tadi ngomong banyak sama ayah. Maksud kakek yang mana? Kalau kamu sekarang kena amnesia, aku bisa obati kamu, ayo. Kakek maksudnya apa sih? Kamu bilang sama ayahmu lewat telepon. Bilang mau kuliah di dalam negeri. Aku nggak salah dengarkan kamu percaya itu. Cuma bercanda sama ayah. Kalau mau tinggal di dalam negeri, ada 2 pilihan. Entah belajar pengobatan tradisional sama aku, atau kuliah. Kamu pilih sendiri. Kakek ini emang kayak ngejerumusin aku. Oh ya, ada satu jalan lagi. Kembali ke Amerika. Aku nggak ngerti. Kamu bilang cewek desa aja. Bisa masuk Universitas Beijing. Kamu kurang apa sih? Atau otaknya nggak jalan? Sejak ketemu cewek desa itu, kakek kayak kena sihir Universitas Beijing. Jangan pancing aku kalau aku mau belajar. Universitas Beijing atau Tsinghua aku bisa pilih. Ngomong besar nih. Aku nggak bohong. Kakek, jujur aja aku udah cari tahu. Kayak Hao Jinxiu yang jagoan itu, aku nggak bisa saingin. Tapi mereka orang asing itu, mau bandingkan dengan saya. Saya punya keunggulan mutlak. Kalau saya Shichi dan Jack Keki, mungkin suatu hari bisa dapat apa? Mahasiswa asing juara ujian nasional kembali. Benar-benar memuaskan keangkuhan Anda. Memuaskan keangkuhan saya. Baiklah, hari ini, saya akan bicara di sini. Kalau kamu bisa masuk Universitas Jing di dalam negeri, saya tidak akan memaksa kamu belajar pengobatan tradisional lagi. Meneruskan warisan keluarga. Kamu mau apa saja boleh.
Ini Anda yang bilang ya saya yang bilang. Baiklah tidak masalah pria sejati. Sekali kata keluar kuda sulit dikejar deal. Sekarang saya akan keluar cari guru les 1 lawan 1 untuk awasi kamu belajar. Guru les 1 lawan 1 mahal sekali. Guru les tidak perlu saya pintar, alami bisa belajar sendiri. Uang untuk cari guru les itu, belikan saya HP baru saja. Jangan harap. Mulai sekarang kecuali untuk kebutuhan belajar. 1 sen pun jangan harap dapat dari saya. Diam di rumah dengan baik. Saya akan cari guru les untuk kamu. Kamu datang kenapa? Ini rumah kamu. Basa-basi datang untuk apa? Saya dari perusahaan jasa kebersihan. Dikirim untuk bersih-bersih. Perusahaan jasa kebersihan. Sekarang perusahaan jasa kebersihan kok tidak bisa dipercaya. Pilih orang saja tidak bisa seleksi. Jangan-jangan kamu pakai alasan bersih-bersih. Datang untuk menipu. Saya sudah peringatkan kamu berkali-kali. Kalau kamu hina martabat saya lagi, saya tidak akan baik-baik. Gimana mau berantem silahkan pergi sekarang. Saya akan telepon perusahaan jasa kebersihan untuk komplain kamu. Pekerjaan saya belum mulai, kenapa kamu komplain saya? Tidak bisa lawan paling tidak bisa hindar rumah kami hari ini tidak bersih-bersih. Pergi. Tidak bisa kamu pecat saya tanpa alasan, siapa yang berani pakai saya nanti? Baik ini kamu yang bilang. Saya tidak tahan kamu-kamu yang maksa tinggal. Syarat saya sangat ketat kalau kamu bersih-bersih tidak rapi. Saya tetap akan komplain kamu. Tenang, saya akan buat semua pelanggan saya puas. Baiklah masuk. Rumah kamu cantik sekali. Kamu datang untuk berkunjung atau bersih-bersih? Katakan saja dari mana kita mulai bersih-bersih. Pertama-tama aku kasih tahu, aku punya kebiasaan bersih-bersih yang ekstrim. Kalau kamu mau pergi sekarang masih ada waktu. Karena aku sudah datang ke sini, aku tidak akan pergi. Baik. Rumah kami 3 lantai total 600 meter persegi. Ada kamar mandi di lantai atas, dan bawah kamu harus dalam waktu 2 jam. Bersihkan sampai bersih betul. Permintaanku adalah tidak ada debu sama sekali, bisa tidak? Angkat kakimu. Tidak sopan. Ada tidak perusahaan jasa kebersihan? Latihlah sopan santun kalian dengan baik. Pelanggan adalah raja tahu, tidak bagaimana bicara dengan raja. Angkat kakimu. Percaya tidak, aku sekarang akan telepon ke perusahaan jasa kebersihan untuk Tolong mengeluhkan kamu. angkat kaki Anda. Kalau sopan santunnya sudah mengerti, bisa mengakui kesalahan itu sudah bagus. Wanita tangguh. Sekarang waktunya sudah lewat 1 jam 25 menit. Sudah bersihkan lantai atas belum? Lantai atas masih kurang 1 kamar mandi. Setelah aku selesai bersihkan di sini, aku akan naik. Terus semangat-semangat.
Naik nyanyi ya. Ding-ding. Ding-ding cepat, air ini tidak bisa berhenti. Ding-ding. Kamu ngapain sih? Tidak bisa tutup ya. Bukan aku tadi bersihkan di situ terus. Kamu sengaja bikin rusak ya? Tidak, aku tadi bersihkan bak mandi. Tidak sengaja membukanya. Lalu airnya menyembur, aku tidak bisa nutupnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu ketawa apa? Kamu sekarang begini. Ada satu kata yang cocok untukmu. Apa katanya? Ayam kuyup. Kamu kok begitu membosankan ya? Sudah bersihkan handuk di belakangmu. Bersih. Rapi. Sepertinya perusahaan kebersihan. Benar-benar ganti petugas kebersihan baru ya. Hao Jinxiu, aku kasih tahu sesuatu. Apa yang terjadi? Itu handuk untuk mengeringkan kakiku. Kamu keterlaluan. Kamu teriak apa di lantai atas? Kamu benar-benar keterlaluan. Kakek sudah pulang. Halo kakek Ding. Kamu. Bukan dia juara ujian nasional itu. Kamu kenapa sampai di sini? Dia petugas kebersihan baru dari perusahaan jasa kebersihan. Bukan untuk membersihkan tapi untuk merusak. Apa yang dirusak, apa yang terjadi? Baru masuk saja, sudah mendengar kamu berteriak-teriak. Dia merusak shower di lantai atas rumah kita. Sambungannya rusak. Kalau rusak ya ganti saja. Benar-benar. Kakek, maaf sekali, saya tidak sengaja. Hari ini saya tidak minta upah. Anak ini bukan salahmu. Sempangin di rumah kira ITU. Sudah pernah bermasalah sebelumnya. Bajumu basah semua. Kakek akan cari baju kering untukmu. Kakek, tidak perlu, saya baik-baik saja. Baju basah bisa masuk angin. Kakek tunggu apalagi, cepat cari baju kering. Mengapa kakek begitu baik padanya? Jangan dia kilyarga jar kita yang hilang berhuntuhun. Kamu ngomong apa sih? Surakari baju kiring kamu pergi atau tidak? Kakek tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Kamu pergi atau tidak, saya benar-benar. Saya pergi. Ini. Terima kasih kakek. Nanti saya cuci bersih baju ini lalu saya kembalikan. Tidak usah buru-buru, ayo nak. Duduk dulu istirahat sebentar sebelum pergi minum air. Kakek, saya tidak minum air. Sudah lama keluar, hari ini saya harus cepat kembali. Kenapa buru-buru minum air dulu baru pergi? Ayo. Nak, ini upahmu hari ini. Kakek, uang ini tidak bisa saya terima. Saya merusak shower di rumah kakek. Kakek tidak menyuruh saya mengganti rugi. Saya sudah sangat bersyukur. Bagaimana mungkin saya masih mau menerima uang kakek? Semprotan itu ya. Sudah lama pengen ganti. Tenang aja nak. Ini upahmu yang seharusnya. Terlalu banyak, nggak perlu segini. Dulu kan kami pernah nyewa asisten rumah tangga. Datang seminggu sekali buat bersih-bersih. Bayar 200.000, gimana nggak ngomong. Belum sebersih yang kamu kerjain. Uang ini nggak banyak, ambil aja. Ambil aja uangnya. Anggap aja bayar utang HP kamu. Lu kesini mau nyicil ya? Sisanya gimana mau bayar? 300.000 ini ambil dulu sisanya. Aku bakal secepatnya bayar. Secepatnya itu kapan? Kita kenal dekat ya, kok aku percaya. Omongan doang nggak ada bukti, bikin surat aja. Kenapa nggak tanda tangan dan cap jempol? HP jelek aja nggak ada habisnya.
HP itu memang aku yang rusakin. Aku harusnya bayar ganti rugi. Jangan dengerin dia. Aku bilang gak usah bayar yang gak usah. Bu, adonan mie-nya udah jadi. Udah jadi. Yuaner Siwer ini pergi belanja. Kok sampai sekarang belum balik ya? Mungkin dia asik jalan-jalan sampai lupa pulang. Sekalian jalan-jalan keliling Beijing kan belum kenal tempatnya. Jangan-jangan dia kenapa-napa ya? Tenang aja Bu. Kakaknya kan jagoan Bu, pasti nggak kenapa-napa. Tenang aja ya Bu. Yuaner, aku masih khawatir, aku mau nyariin dia. Bu. Gak usah, dia bentar lagi balik kok. Siwer bentar lagi masuk sekolah. Kok tiba-tiba mau kerja part-time? Masih lama kok masuk sekolahnya. Aku cuma lagi gak ada kerjaan. Pengen cari kerjaan. Gak bisa ngapa-ngapain. Bersih-bersih sih gak masalah. Kamu kan pintar sekolah. Kok gak mau ngajar les aja? Aku suruh Jinyuan cariin di internet. Tapi gak ada yang hubungin. Nah itu pas banget. Saya baru saja ingin mencari tutor untuk Yiding. Apa saya tidak salah dengar kakek? Anda memintanya menjadi tutor saya. Bercanda apa? Kamu pikir saya bercanda? Bagaimana mungkin juara ujian nasional tidak bisa mengajarimu? Apa istimewanya juara ujian nasional? Yang penting dalam mencari tutor adalah karakternya. Saya percaya pada karakter Siwer. Apakah Anda sangat kenal dengannya? Secepat ini sudah dicuci otaknya oleh penipu wanita ini. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, saya tidak akan segan-segan padamu. Lihat kan kakek, kecenderungan kekerasannya sangat parah. Tidak cari yang hebat tidak bisa menahanmu. Anda memintanya pulang tidak takut barang berharga Anda hilang begitu saja. Barang orang lain sebaik apapun saya tidak akan iri. Kakek, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya pergi dulu kakek, sampai jumpa. Bukan Siwer. Siwer tunggu sebentar, jangan pergi. Kakek jangan kejar. Anda memintanya pulang untuk mengajar saya. Anda tidak takut dia akan memukuli cucu kesayangan Anda sampai cacat. Dari mana kamu belajar akal busuk ini? Hari ini saya tidak akan memukulmu, sampai cacat saya tidak akan. Sungguh. Ding-ding, kamu ngapain? Kamu tanya saya ngapain? Kamu yang terjun ke pelukan saya, dan makan tahu saya. Kamu mencium saya, apakah harus bertanggung jawab? Saya tidak sengaja. Cepat pakai bajumu. Kamu tidak sengaja berarti kamu sengaja. Saya bilang ya, kalau kamu maju satu langkah lagi, saya tidak akan segan-segan padamu. Kapan kamu pernah segan padaku? Ding-ding, saya bilang ya. Kalau kamu maju lagi, saya benar-benar tidak akan segan-segan padamu. Bagaimana kamu tidak segan padaku? Saya bilang saya belum pernah dicium perempuan. Haruskah saya mencium balik? Jangan maju. Sudah bilang jangan mendekat. How jinxiu kamu main lisik dengan saya? Kamu pantas. Kamu mau membuat saya buta.
Saya sudah memperingatkanmu untuk menjauh dariku. Kamu malah tidak mendengarkan. Jarak lurus kita tidak boleh kurang dari 1 meter. Sama sekali tidak ada masalah. Buka bukunya, mari mulai belajar. Mata saya sakit. Sakit lagi. Perut saya sakit, perut saya juga sakit. Sakit, sangat sakit. Seluruh tubuh saya sakit. Lengan saya juga sakit. Perut saya sakit. Sakit, sangat sakit, saya hampir tidak bisa bertahan. Seluruh tubuh saya sakit. Saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saya akan menelepon kakek biar dia datang melihatmu. Tidak sakit lagi. Saya bilang ya. Singkirkan semua trik kecilmu itu. Menunda-nunda tidak ada gunanya. Hari ini harus belajar penuh 3 jam. 3 jam. Kamu gila, kamu benar-benar berpikir saya memanggilmu ke rumah kami hanya untuk belajar. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu melihat saya? Mengapa kamu begitu gugup? Apakah kamu sudah menghafal satu artikel kuno setiap hari? Tunggu sebentar. Saya ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Tidak boleh berbicara selama pelajaran. Lapor Bu Guru, saya ingin bertanya. Silakan. Jaga jarak. Baik, saya tidak akan berbelit-belit lagi. Saya ingin membuat kesepakatan. Baik. Katakan semuanya dengan jelas, kamu duluan. Mulai sekarang kamu harus datang tepat waktu setiap hari. Selain pelajaran kamu bisa melakukan apa saja. Dan saya juga harus memastikan kebebasan saya. Kita tidak saling mengganggu. Hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Asalkan kamu menjamin setiap hari menemani saya berlaga. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna. Tidak perlu mengembalikan ponsel, uangnya tetap saya berikan. Selain itu ada hadiahnya juga. Kenapa kurang ya? Seperti ini sudah cukup kan? Ini jauh lebih mudah daripada kamu bekerja sebagai pembersih. Aku juga punya batasan, jangan terlalu serakah. Aku hitung sampai 3, jangan menyesal. Matematikamu cuma sampai hitung 3 ya? Dengerin dulu, lihat. Jadi kamu nggak perlu menderita lagi. Aku juga nggak perlu belajar, kamu bisa dapat gaji besar. Bukan untung banyak aku pintarkan. Nggak perlu terima kasih ya. Aku emang sangat terharu. Terharu sampai pengen mukul kamu. Kamu pikir aku takut sama kamu, pikir 2 jarimu bisa mengalahkan semua. Aku kasih tahu, aku cuma ngasih kamu kesempatan. Kalau hari ini kamu bisa bikin aku ngeh, aku akan ikut arahanmu. Kamu yang bilang ya. Ayo maju. Udah beli asuransi belum? Aku tanggung sendiri, ayo cepat. Aku kasih kamu setengah tangan. Kamu yang bilang ya. 2, 3 mulai. Adu ayam.
Hari ini aku temenin kamu sampai habis. Wah pinggangku. Nggak apa-apa ya kakek. Maaf kakek, maaf. Siwer. Pinggangku. Maaf kakek, maaf. Kamu yang bikin begini. Aku suruh kalian belajar di rumah. Kok malah main. Permainan kekanak-kanakan. Kakek sekarang lihat sendiri kan. Ini guru privat yang kakek kasih. Sangat suka kekerasan. Aku? Kamu fakta sudah jelas masih mau beralasan. Sudah. Pasti ide kamu. Ambilkan kotak obat. Jangan gerak, aku ambilkan. Kakek, ini salahku. Siwer bilang yang sebenarnya. Barusan Yiding nggak ganggu kamu kan? Barusan kami sedang bertanding. Dia bilang kalau aku bisa menang. Dia akan ikut arahan saya tanpa syarat. Lihat. Saya tahu pasti ini ide si bocah nakal itu. Siwer, aku kasih tahu ya. Kalau dari awal kamu nggak bisa mengendalikan dia, nanti dia bakal senaknya sendiri sama kamu. Ngerti nggak? Kamu nggak boleh terlalu lembut sama dia. Kakek dukung kamu bagus sekali. Kalian berdua ngobrol apa? Jangan-jangan kamu ngomongin aku di belakangku. Enggak kok. Kakek, kotak obatnya sudah saya ambilkan. Jangan-jangan kakek mau suntik sendiri. Kan masih ada kamu. Saya nggak bisa. Nggak bisa juga harus bisa. Kamu mau tega nggak nolongin? Mending kita ke rumah sakit aja. Saya malu kalau sampai begitu. Tubuh manusia itu ada 720 titik akupunktur. Waktu kamu masih kelas 3 SD. Sudah hafal di luar kepala. Sekarang saatnya dipraktekkan. Kamu yang suntikkan. Kakek nggak takut kalau saya salah suntik. Saya nggak takut hari ini saya nekat. Kakek suntiknya nggak sih? Jangan bergerak kakek. Saya suntik deh. Ginjal paha belakang. Bagian belakang kaki, telapak tangan, bagian tengah kaki. Beberapa titik ini, masing-masing disuntik 1 jarum. Santai aja. Apa yang biasa saya ajarkan lakukan saja seperti itu. Anggap saja saya ini boneka anatomi. Ayo suntik. Kakek ini maksa banget sih. Semua hal ada pertama kalinya. Saya saja nggak takut, kamu takut apa? Keluarkan keberanianmu, sebagai laki-laki, ayo. Suntik. Kakek, saya benar-benar nggak tega. Minggir, biar saya saja. Kamu gila ya? Dulu kakek saya pernah ngajarin. Dulu punggungnya sakit, saya sering suntikin. Nggak ada yang nggak berani kamu lakukan. Kalau sampai kakek saya kenapa-napa, kamu bisa tanggung jawab nggak? Kasih jarumnya ke dia. Kamu tunjukin titiknya di samping Siwer. Kamu yang suntik. Kakek, Anda benar-benar berani membiarkannya menusuk. Berani kakek percaya padanya. Kakek, kalau begitu saya benar-benar menusuk. Menusuk. Berikan jarumnya. Minggir.
Di sini. Jauhkan tanganmu. Belum menusuk sudah berteriak apa? Ayo Siwer. Lihat baik-baik jangan sampai meleset. Sudah tahu, jauhkan tanganmu, minggir-minggir. Bagus di posisi ini. Sekali lagi di titik Huan Tiao. Anda sudah sadar. Makan. Guru Hao, apakah Anda punya kepercayaan tertentu? Tidak ada kenapa. Di rumah kita ada banyak bahan makanan enak. Anda hanya memasak sayuran ini. Apakah Anda ingin kita mengingat masa sulit? Kakek sakit pinggang, susah bergerak. Tidak bisa makan makanan yang sulit dicerna. Dia tidak makan, saya yang makan. Makan lebih banyak sayuran baik untuk kesehatan. Saya sedang tumbuh, sedang fitness. Saya butuh protein. Sekali tidak makan tidak akan kurus. Ototmu itu hanya untuk dilihat. Sungguh, ayo Siwer makan bersama. Saya tidak akan makan di sini. Saya sudah keluar seharian, ibu pasti khawatir. Saya harus cepat pulang. Anda sudah sibuk seharian. Bagaimana bisa pulang dengan perut kosong? Harus makan di sini. Saya benar-benar harus pulang. Anda lihat anak ini. Duduk di sini ya, duduk di sini. Ayo begini kakek. Kakek, pinggangmu tidak apa-apakan? Anda duduk, saya tidak apa-apa, cepat duduk. Saya duduk, saya duduk, saya duduk, Anda duduk dulu. Baik. Saya duduk, saya duduk, saya duduk. Masakan saya tidak tahu cocok atau tidak dengan selera Anda. Coba cicipi. Tidak perlu cicip, kelihatannya enak. Saya, Anda ke dapur ambil nasi sendiri. kakek, aku bisa ambil sendiri. Silakan. Aku tidak mau makan. Aku tetap makan saja. Makan. Apa Siwer? Ada apa Siwer, kenapa? Aku cuma agak mabuk perjalanan. Bisa muntah hanya karena naik mobil, kasihan sekali. Kalau sudah datang, ngobrol sebentar saja. Sudahlah. Siwer. Ada apa ini? Tidak apa-apa, cuma agak mabuk perjalanan. Ayo pergi. Kamu naik mobil saja bisa mabuk benar-benar. Itu tadi Ding Yiding ya. Siwer. Lihatlah anak orang kaya itu, jelas bukan tipe yang suka belajar. Kamu mengajarinya sama saja dengan mengajak sapi mendengarkan musik. Jangan mengajarinya lagi. Tidak bisa bilang begitu, dia sebenarnya cukup pintar. Asal mau belajar pasti punya potensi. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Gimana, sudah dapat kerja belum? Sudah. Sekarang aku kerja sebagai sales promotion di toko handphone. Oh ya, untukmu. Sepertinya ada suara dari tasmu.
Halo, Besok pagi datang bawa KFC ya. aku tidak punya kewajiban membawakanmu sarapan. Bukan aku yang mau tapi kakekku yang mau. Baiklah tahu. Dari mana dapat handphone Ding Yiding kasih? Benarkah? Gratis. Sebenarnya aku juga tidak mau. Ding Yiding bilang ini hadiah dari stasiun TV, dia maksa kasih ke aku. Siwer, handphone ini kamu pakai saja. Kakek aku tidak bisa menerimanya. Lihatlah. Ini hadiah dari kru acara TV untukku. Ada paketnya juga. Banyak fitur baru aku pakai beberapa hari tidak terbiasa. Yiding juga tidak suka. Kamu bilang dikunci di laci juga sia-sia. Kamu pakai saja kan pas. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Sekarang mana ada anak muda yang tidak punya handphone? Ambil. Kakek kasih kamu, ambil aja, ngapain banyak bicara. Kamu ngomong apa sih? Kakek kasih kamu, ambil aja. Kakek terlalu dermawannya. Aku juga mau HP baru. Siwer, besok pagi kembalikan ini ke orangnya. Pakai ini aja. Haudanong baru aja masuk kota. Kamu udah belajar boros-boros. Aku nggak boros, ini hadiah isi pulsa. Nggak usah kamu bawa balik aja. Kamu ambil barang orang nanti jadi serat. Makan punya orang jadi lembek, kamu nggak ngerti ya? Prinsip itu aku ngerti, nggak usah kamu kasih tahu. Nggak usah, nggak ambil, ayo Siwer kita masuk. Laporin aku hasil hari ini. Danong istirahat yang cukup ya. Bye-bye, selamat malam. Kok nggak ada responnya di rumah? Ada orang, cepat buka pintu. Suara kakek Ding. Pagi-pagi gini Ding Yiding harusnya di rumah. Mungkin kesiangan. Waduh, kakek Ding kemarin pinggangnya keseleo. Jangan-jangan tambah parah. Kamu tunggu di sini, aku ada cara masuk. Kamu mau ngapain Siwer? Udah jam berapa masih tidur bangun? Kamu cepat pakai baju. Kamu masuk gimana? Aku panggil pintu nggak dibuka, aku masuk lewat jendela. Kamu gila. Cepat pakai baju. Kan bukan aku yang maksa kamu masuk. Cepat pakai baju, bangun. Apa ini? Perjanjian 3 pasal. Waktu pelajaran harus patuh aturan kelas. Kamu anggap aku anak SD ya? Kamu bahkan nggak selevel anak SD. Buat tulisan sebagai bukti tanda tangan. Nggak mau. Kamu ingkar janji kemarin bilang. Aku menang, kamu harus nurut aku, kamu mau ngeles lagi. Aku nggak ngeles. Kemarin kamu bikin pinggang kakekku kayak gitu, aku aja nggak nagih. Kamu tanda tangan atau enggak? Nggak mau. Aku nggak mau tekan, aku bilang aku nggak mau. Turun. Kamu gila ya, turun, aku nggak mau tekan, aku nggak mau. Aku nggak. Dengan ini, kalau kamu berani melawan aku lagi, aku bakal kasih ini ke kakek biar dia yang ngurusin kamu. Apa dosa aku di kehidupan sebelumnya? Sampai harus ketemu kamu di kehidupan ini. Turunin kaki, duduk yang bener, mulai belajar.
Kamu mau ngapain? Aku mau ke toilet. Masa ke toilet juga mau ikut? Kedepannya panggil aku Pak Hao. Dan kalau kamu mau pergi harus minta izin dulu. Kamu kekanak-kanakan banget sih. Karena kamu yang terlalu kekanak-kanakan. Sebelum belajar ilmu pengetahuan, harus belajar jadi orang dulu belajar jadi orang. Yang paling penting itu menghargai orang lain. Ini sangat penting buat kamu. Lapor Pak. Aku mau pipis. Cepetan balik. Aku pipis berapa lama? Apa juga harus lapor dulu ke kamu? Orang bijak berkata, belajar itu tidak boleh berhenti. Indigo diambil dari tanaman biru tapi lebih biru dari tanaman biru. Es terbentuk dari air tapi lebih dingin dari air. Sampai. Terjemahkan apa yang baru saja aku katakan. Orang bijak berkata, belajar itu tidak boleh berhenti. Indigo diambil dari tanaman biru. Dan lebih biru dari tanaman biru. Air. Es terbentuk dari air. Tapi lebih dingin dari air. Bagus, kemajuan yang cukup besar. Salahnya ditulis 3 kali. Tayo kamu lagi. Perjanjian 3 pasal. Pulang yuk, boleh pulang. Besok aku datang lagi buat cek. Siwer, kamu kenapa nih? Siwer, kamu kenapa? Kakiku? Cepetan bangun, cepetan bangun. Nakal ya pasti kamu yang bikin. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Siapa lagi yang bisa melakukan hal ini, selain kamu di kamar ini? Nanti kamu akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Kakek, Pelan-pelan. kenapa kamu bawa aku ke sini? Beli baju. Aku tidak perlu beli baju, ayo kita pergi. Kamu berpakaian begitu sederhana hari ini, bagaimana mau ngobrol sama orang asing? Tapi aku juga tidak punya uang. Udahlah, aku tidak pergi. Tidak perlu kamu yang bayar, aku yang sponsorin. Aku tidak bisa menerima barang darimu. Kalau dipotong dari uang lesmu gimana? Dipotong dari uang les. Udah gitu aja. Coba dulu. Baju ini tidak cocok, aku tidak bisa pakai. Kamu tahu apa ini namanya fashion? Orang asing pakai seperti ini. Tapi ini tidak bisa dipakai keluar. Kamu mau tidak mau terhubung dengan internasional. Ini juga salah satu sikap belajar. Narna harus pakai. Mau pergi atau tidak? Pergi. Aku sudah ganti. Burung gereja jadi phoenix. Ternyata ini bukan mitos. Boleh. Sangat boleh. Saudara-saudara, perkenalkan dengan hormat. Ini adalah guru les saya, Hao Jin Siu.
Minuman yang Anda pesan, Pak. Bisakah kamu tidak melirik ke sana-sini di sini? Seperti belum pernah lihat dunia. Lihat ke sana, lihat tidak 3 orang asing itu. Nanti kamu ke sana ngobrol sebentar. Guru bahasa Inggris profesional asli. Lalu bagaimana aku harus berkomunikasi dengan mereka? Kamu bisa ngobrol apa saja dengan mereka. Ngomongin cuaca, perasaan. Apa kabar, berapa umurmu? Baik, aku segera ke sana. Kenapa kamu buru-buru? Minum dulu. Kamu tidak minum, bagaimana mau ngobrol? Aku tidak bisa minum alkohol. Kamu tidak bisa minum, bagaimana mau ngobrol? Kamu tahu tidak, ini yang paling dasar. Etika sosial barat. Ayo kita latihan dulu sendiri. Mari kita latihan 1 putaran, jangan mempermalukan orang Tionghoa. Ayo, 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 mari saya minum untukmu. Saya sangat mengagumi orang yang pintar. Ayo, ayo, bersulang-bersulang. Minum cepat. Minum. Itu dia, ayo. Bagus Pahau, bagus-bagus. Siapa lagi? Ayo Pahau, saya minum untuk Anda. Bagus Pahau, bagus, minuman yang kuat. Cepat, jangan berhenti, ayo siapa lagi? Ayo, saya yang menuang, saya yang menuang. Sedikit saja. Ayo Pahau, bersulang. Terima kasih. Terima kasih telah membawa saya ke sini. Ayo minum. Pak Hao tidak bisa. Ayo bersulang. Ding Yiding, terima kasih. Telah membawa saya ke sudut bahasa Inggris ini. Berkenalan dengan begitu banyak teman. Membuat saya tahu dunia yang indah ini. Dunia yang indah ini masih perlu Anda kembangkan perlahan. Selanjutnya Anda memiliki tugas yang lebih berat. Untuk dicapai, ayo. Pergi belajar bahasa Inggris dari orang asing. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Praktik adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Pergi menguji. Tolong ambilkan tas saya. Pergi. Halo. Silakan duduk. Nama saya Hao Jinxiu, senang bertemu dengan Anda. Saya ingin menciumnya tenang-tenang. Membawanya ke sini, bukan untuk memberinya pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Santai teman. Dia melakukan kesalahan, saya minta maaf untuknya. Dia menyiram saya dengan minuman. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa terburu-buru? Hao Jinxiu, kamu pergi ke bar di Juli Tun dengan Ding Yiding. Benarkah? Berdirilah, tak apa, tak apa, tak apa. Kamu baik-baik saja. Mengapa kamu menarikku keluar preman-preman asing itu? Aku belum menghajar mereka. Kamu cuma bisa beberapa gerakan, masih mau menghajar orang lain. Bukannya kamu bilang orang asing di sini sangat ramah? Kamu berdandan seperti itu untuk merayu mereka. Mungkin ramah. Ding Yiding, kamu bilang. Apa sengaja ingin melihatku malu? Membuatku memakai baju ini, seperti burung kecil. Aku membelikanmu baju mahal ini. Membawamu ke sini untuk melihatmu malu. Lalu mengapa aku menyelamatkanmu tadi? Maaf, aku terlalu emosional. Maaf, maaf, maaf. Tidak seharusnya salah paham padamu. Minuman ini rasanya manis. Tapi efeknya cukup kuat. Apa yang kamu lakukan? Jangan pingsan, Siwer. Ding Yiding, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Siwer? Danong, kakak kamu datang. Kamu berani memukulku. Apa yang terjadi, Danong, kakak? Bagaimana kamu bisa datang? Mengapa kamu minum begitu banyak? Aku tidak minum banyak. Aku hanya minum sedikit.
Kamu bilang tidak minum banyak. Kamu baik-baik saja sedikit. Preman jahat. Kalian datang untuk menjemputnya kan? Kamu berhenti. Jelaskan dulu sebelum pergi. Apa yang kamu rencanakan dengan membawa Siwer ke sini? Aku membawanya ke sini. Aku bilang aku membawanya ke sini untuk belajar bahasa Inggris, kamu percaya? Kamu ngawur. Belajar bahasa Inggris kamu membuatnya mabuk seperti ini. Kurasa kamu tidak punya niat baik. Danong kakak jangan pukul lagi. Kamu salah paham padanya. Aku yang memintanya membawaku ke sini untuk belajar bahasa Inggris lisan. Bahasa Inggris. Namaku Hao Jinxiu. Mengapa kamu masih membelanya sekarang? Aku beritahu kamu. Aku dengan orang seperti kamu yang berpikiran sederhana. Orang yang kuat fisiknya susah diajak ngobrol. Dia guru saya. Dia sudah dewasa. Saya sudah mengembalikannya dengan utuh. Bukan. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk mengingat. Kamu harus bangun jam 6 pagi. Harus bangun pagi untuk menghafal satu teks kuno. Kalau kamu tidak bisa menghafalnya. Jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah. Siapa yang bisa bantu saya mengusirnya? Siwer besok. Kamu jangan pergi kerja kasar lagi. Bantu saya di toko gimana nanti saya bagi komisinya. Tapi saya juga tidak bisa bikin cheongsam. Tidak bisa bantu kamu. Nggak suruh bikin cheongsam, kamu bantu jual aja. Tante belum sembuh total. Kalau terus-terusan jaga toko pasti nggak kuat. Kalau kamu nggak bantu saya. Kasihan dong sama tante. Oke, besok saya temani kamu ke toko. Cheongsam ini pakaiannya kok aneh ya? Siwer. Jangan bilang gitu, kamu pakai cheongsam ini cantik banget. Serius, lihat kerah kecil ini. Sangat cocok dengan gaya kamu. Saya pakai cheongsam ini sampai nggak berani napas keras. Jadi nggak boleh napas keras ya. Cheongsam itu yang paling penting, lihat gayanya. Ayo angkat kepala, tegakkan dada. Perut-perut benar. Pantat. Kamu pakai ini beneran cantik banget. Siwer, kamu tahu hostess? Tahu? Hari ini kamu bertugas di toko kita. Jadi hostess sehari. Saya tahu hostess. Tapi nggak tahu hostess ngapain. Saya ajarin. Pertama, kalau ada pelanggan masuk, kamu harus membungkuk-membungkuk. Lalu kamu bilang selamat datang. Selamat datang. Ya, lalu kalau kamu lihat pelanggan masuk, kamu tanya, apakah Anda ingin membeli cheongsam? Ya, lupa yang paling penting. Tidak peduli umur. Pria dipanggil cowok ganteng. Wanita dipanggil cewek cantik. Pria dipanggil cowok ganteng. Wanita dipanggil cewek cantik. Tidak peduli usia. Apakah ini tidak baik untuk domba? Ini adalah sopan santun. Mari kita demonstrasikan langsung, yuk, ayo. Saya akan berperan sebagai pelanggan, saya berdiri di sini. Kamu berdiri di sini. Saya akan bilang mulai, lalu kita mulai ya, oke. Siap, mulai. Cewek cantik, selamat datang, mau beli cheongsam. Berhenti, tadi saya ajarkan apa?
Bukankah setelah pelanggan masuk kamu harus membungkuk dulu? Lalu bilang selamat datang. Lalu senyummu mana senyummu? Senyum ulangi lagi ya, ayo ulangi. Oke. Siap mulai cewek cantik, halo selamat datang. Mau beli cheongsam? Seperti ini maksudnya. Cowok ganteng, halo selamat datang. Kok kamu datang? Hao Jinsiu, kamu ngapain sih? Kelihatan kayak bakcang, siapa yang bikin? Saya pakai cheongsam jelek ya? Bukan jelek tapi sangat jelek. Kamu yang sangat jelek. KKI, astaga, kok kamu datang? Apakah kamu kangen sama aku, muah-muah? Kamu terlalu banyak mikir, saya cari dia. Kamu cari saya ngapain? Kamu pikir saya mau cari kamu, kakek suruh saya bawa uang untukmu. Jangan-jangan kamu bawa pulang saja. Saya sudah bawa sampai depan rumahmu. Jangan lebay dong, suruh ambil ya ambil. Saya bilang tidak perlu bawa pulang saja. Tolong bilang terima kasih sama kakek. Ini kamu yang bilang ya, kamu sendiri yang tidak mau. Nanti kalau kakek tanya kamu sudah bilang ya. Saya sudah bawa ke sini, bukan saya tidak bawa. Tenang, kalau kakek tanya. Saya pasti jadi saksi untukmu. Oke, saya pergi dulu. Jadi pergi begitu saja kamu berhenti. Kembali Dingi. Kamu maksud apa, anggap saya tidak ada ya? Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Mau pergi kemana? Belum selesai bicara jangan pergi. Maksud kamu apa? Baru aja nyebrang sungai udah mau ngehancurin jembatannya. Kamu nggak bilang, aku udah lupa. Makasih ya, lain kali aku traktir makan besar. Mimpi kali makan besar doang. Terus gimana dong? Pemirsa udah pada pulang, kita udahan aja lah. Kamu nganggep aku ini siapa sih? Tentu aja aku nganggep kamu teman baik, jangan-jangan kamu beneran jatuh cinta sama aku. Mimpi kali, siapa yang jatuh cinta sama kamu, jangan sok asik. Oke, aku nggak sok asik, aku pergi. Dingi ding. Sudah setengah hari nggak ada orang sama sekali. Gimana ini? Jinyuan, kamu kan banyak akal, coba pikirkan cara dong. Toko fisik sepi nggak masalah. Masih ada toko online, aku nih lagi rame banget. Aku udah jadi customer service sepanjang pagi. Toko online tapi cheongsam ini. Harusnya dibuat khusus sesuai ukuran kan. Kamu bilang toko online nggak kelihatan, nggak bisa diraba. Cheongsam pesanan bisa pas nggak ya? Aku udah minta ukuran 3 lingkar badan pelanggan. Tenang aja. Siwer ada yang pesan nih, lihat. Beneran? Order pertama sukses, bagus banget. Sudah terjual 1, keren. Beberapa hari ini timeline media sosial rame banget. Nggak nyangka ya. Si desa ini pakai cheongsam, kelihatannya oke juga. Kenapa aku iseng banget sih? Apa-apaan ini? Masih ketahuan juga.
Halo? Hao Jin Siu itu. Jangan tutup telepon, ada yang mau dibicarakan. Ding-ding kamu telpon aku malam-malam. Ada apa? Kakek aku pasti ada masalah. Kamu ke rumah aku lihat-lihat. Kamu bilang apa? Sudah 50 jam aku nggak bisa hubungi kakek aku. Dia pasti ada masalah. Kamu ke rumah aku lihat-lihat, aku mohon. Aku langsung ke rumah kamu, jangan khawatir, kakek pasti nggak apa-apa. Kamu hati-hati di jalan ya. Kalau ada apa-apa bilang ya. Oke. Halo? Kamu sudah sampai. Aku sekarang ada di depan rumahmu. Lampu di dalam rumah masih menyala. Jangan khawatir, pasti ada di rumah. Kalau begitu cepatlah masuk. Oke. Kakek. Kamu masih diam aja, cepat pergi ke kamar kakekku lihat. Kamu bisa lihat aku. Lihat di atas kepalamu. Oh, begitu. Cepat pergi ke kamar kakekku. Oke, kakek. Kakek. Sudah ketemu belum? Di dalam rumah tidak ada, aku pergi ke kamar lain lihat. Dua kamar tidak ada. Kalau begitu kamu cepat telepon polisi. Kakekku pasti ada masalah. Jangan khawatir dulu, aku pergi ke lantai atas lihat. Kakek. Ternyata kamu di sini, aku kaget setengah mati. Siwer, kenapa kamu datang? Sudah ketemu kakekku. Sudah ketemu. Kakek kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kakekku bagaimana? Kamu biarkan kakekku angkat telepon. Yiding tidak ketemu, kamu hampir gila. Anak ini kamu bilang. Benar-benar bisa bikin ribut. Kakek, kamu kenapa kakek? Aku tidak apa-apa. Kamu lihat keberanianmu itu. Kamu tengah malam bikin Siwer datang. Aku ini kan khawatir. Kakek, kenapa kamu tidak angkat teleponku? Aku tidak mau angkat, tidak boleh ya. Hao Jin Siu, kamu tambahkan temanku itu. Lalu aku telepon video, aku mau lihat kakekku. Sudah tahu. Kamu kecilkan suara, aku tidak tuli. Kakek, kamu kena flu ya? Sedikit kedinginan, tidak apa-apa. Bilang tidak apa-apa, panas sekali. Kakek kamu demam, kita pergi ke rumah sakit. Hao Jin Siu, kakekku tidak akan pergi ke rumah sakit. Kamu ikuti resepku, aku kasih obat, kita punya obat tradisional. Kamu bisa buat resep ya? Saya bilang catat ya, jangan banyak omong. Lo bilang aja, gue catetin. Cai Hu Bansia Huangkin Dangshen masing-masing 15 gram. Jahe 2 iris, kurma 10 biji. Oke, gue langsung pergi. Kakek istirahat dulu ya. Dasar bocah. Bagus. Kakek, obatnya udah datang. Oke. Minum obat dulu.
Gimana kakek udah turun demamnya belum? Udah sembuh, demamnya udah turun. Alhamdulillah, syukur. Biar gue lihat kakek kita. Ada yang bagusnya apa? Siwer semalam gak tidur semalaman. Lo pagi-pagi udah ganggu lagi. Pak Hau. Taruh HP di samping kakek. Terus lo istirahat dulu, gue yang jaga. Gak apa, gue gak ngantuk. Kakek, gue bantu duduk dulu ya. Oke. Duduk dulu ya, gue ambilin air. Oke. Kangen gue ya. Gue suruh mama beli tiket gue pulang sekarang. Tunggu ya, tahan dulu. Lo kebanyakan duit ya. Maskapai penerbangan punya lo ya. Jangan pulang dulu. Masih ngeles aja pasti kangen gue. Emang gue gak ada yang bisa dikangenin. Masih gak ngaku juga lo ke kamar gue ngapain? Ini rumah gue. Gue mau kemana aja terserah. Lo pergi bisa tidur guling-guling. Hari ini tidur di sini, besok di sana. Urusan lo apa? Gak kelihatan kakek Hao Jin Siu. Danong. Siwer, lo naik motor listrik gue ya. Iya, gue bawa motor listrik lo. Gue di rumah Ding. Kakek Ding sakit. Kakek Ding sakit parah gak? Udah gak apa-apa sekarang, udah turun demamnya. Tapi hari ini gue gak ke toko dulu. Bilang sama ibuku ya, oke. Apa aku juga harus pergi menjenguk kakek Ding? Gak usah, kamu sendiri masih sakit. Jangan keluar-keluar dulu. Oke. Kamu harus merawat kakek Ding dengan baik ya. Beliin dia banyak buah-buahan. Dadah, dia udah tutup telepon. Bener kata Ding Yiding. Setiap kali dia balik ke Amerika, kakek Ding pasti sakit karena rindu. Gimana Siwer tahu kakek Ding sakit? Aku tahu pantas semalam. Ding Yiding bolak-balik nelpon Siwer. Rupanya mau minta Siwer merawat kakek Ding. Kamu kan pacarnya Ding Yiding kok, malah suruh Siwer yang merawat. Sekarang kamu lihat kan, posisi Siwer di hati Ding Yiding. Udah jauh lebih tinggi dari aku. Kamu bisa nggak sih ngatur pacarmu? Jangan terus-terusan nempel sama Siwer. Ngapain marah-marah sama aku? Katanya lihat Plum bisa hilang haus. Kok aku malah semakin lapar. Ayahmu ngapain sih sampai nggak ngasih kamu makan? Ayahku sibuk urus pernikahan, nggak sempat ngurus aku. Kalau dia balik suruh dia nelpon aku ya. Anak ini kan aku yang lahirin. Gimana sih jadi orang tua begini? Kakek kamu masih sakit, jangan marah-marah. Aku ada makanan aja udah syukur. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Kamu kok bisa makan makanan sampah begini? Sudah. Jangan pura-pura kasihan. Kakek masih sakit. Kamu nggak bisa biarin dia makan dengan tenang. Oke, aku nggak ngomong lagi. Kakek kamu makan dulu terus tidur ya. Nanti aku ajak Hao Jin Siu beli makanan. Kamu yang ajak aku keluar. Tentu saja kamu nggak tahu makanan kesukaan kakekku. Kamu juga nggak tahu belinya di mana. Jadi aku yang ajak kamu keluar. Kalau kamu baik, aku ajak. Aku udah baik kok. 100. Sudah. Udah kenyang, udah minum, kamu diam aja. Istirahat dulu Siwer. Sekarang aku sudah jauh lebih baik. Kamu lihat semalam, kamu tidak tidur sama sekali. Kamu mandi dulu lalu tidur. Baiklah kakek, kamu juga tidur sebentar. Aku bawa obat-obatan, aku mau mandi dulu. Aku tutup telepon dulu ya. Jangan pergi, kamu tahu cara pakai pemanas airnya. Aku mandi air dingin saja. Kakek, aku pergi dulu.
Kakek, ada apa? Pasti Yiding. Kenapa panasnya lagi? Kakek, kamu demam lagi, ayo kita ke rumah sakit. Tidak usah ke rumah sakit. Kalau terus demam begini bisa-bisa sakit parah. Tidak apa-apa Siwer, ambilkan kotak obat itu. Baik. Kamu memang anak yang baik. Aku tidak tahu apakah keluarga kami Yiding akan seberuntung ini di masa depan. Kakak ipar pagi-pagi sudah berangkat kerja. Aku mau ke rumah keluarga Ding untuk melihat kakek Ding. Dia kan sakit, aku khawatir Siwer tidak bisa mengurusnya sendirian. Kebetulan kita berdua bisa pergi bersama. Kalian mau pergi? Bibi kakek Ding kan sakit. Kami berdua mau menjenguknya, memang seharusnya begitu. Kami pergi dulu, Bibi, silakan. Sudah pergi tante. Ayo. Kamu kenapa sudah kembali kakek? Anak ini sudah bangun. Kakek kamu tidak apa-apa. Kenapa aku sudah keluar berjemur? Aku tanya kenapa kamu kembali. Aku khawatir sama kamu makanya aku kembali. Khawatir sama aku, demamnya sudah turun. Demam bukan penyakit berat. Kamu jawab kenapa kamu kembali. Aku khawatir sama kamu makanya aku kembali. Hao Jinxiu kemana, bukannya aku suruh dia jaga kamu? Kamu apa? 2 hari ini, dia kelelahan sedang tidur. Kalau begitu, aku mau melihatnya. Baik, jangan sampai kamu membangunkannya. Kamu tenang saja kakek, kalau kamu tidak apa-apa aku tenang. Kalau begitu aku pergi dulu. Mimpi pun gak lepasin aku, jangan ganggu, pergi sana. Hao Jinxiu dasar kampungan. Kakek. Kalian berdua kok bisa datang? Kami dengar kamu sakit. Aku khawatir Siwer sendirian gak bisa ngurus, jadi mikir buat datang. Ada yang bisa dibantu nggak? Terima kasih aku udah sembuh. Terima kasih ya. Kakek. Nenek kan tahu kamu sakit.
Dia sangat khawatir. Tapi dia gengsi nggak mau datang. Jadi, dia suruh aku datang lihat kamu. Nenek khawatir sama aku. Dia nggak marah lagi sama aku. Nggak marah lagi. Sifat nenek kan kamu tahu. Nanti kamu sembuh, datang ke rumah bilang halus sama nenek. Dia pasti lupa semuanya. Persahabatan kalian berdua kan nggak bisa putus begitu aja. Hatiku tenang. Hei Kak, kenapa Siwer nggak ada di samping kamu? Dia terlalu capek 2 hari ini. Dia tidur di atas. Tidur. Dasar kampungan nggak sadar dirimu jelek. Nggak mau lihat kamu lagi. Aku kira aku lagi mimpi. Kan kamu di Amerika. Kamu kira Amerika planet lainnya. Aku naik pesawat tidur langsung sampai di Beijing. Aku malah mau tanya aku suruh kamu jaga kakek di rumah. Kamu malah sembunyi tidur di kamar. Waduh, aku kebanyakan tidur. Kakek di mana? Kakek di bawah lagi minum teh. Dasar kampungan. Abang, Jinyun Denong. Shiwa. Kalian kok bisa datang? Hao Jinsiu, kamu memang hebat. Kamu datang buat jaga kakek, atau malah tidur di sini? Aku nggak sengaja ketiduran. 2 hari ini berkat Siwer. Dia nggak tidur terus jaga aku. Ini bikin orang capek. Bukan lo di Amerika ya? Gimana bisa balik? Lo mau ngapain? Pergi cepetan, ngeliat lo aja bikin kesel. Gue juga nggak salah. Mata lo kenapa? Nggak urusan lo. Jinyuan disuruh neneknya buat jenguk gua. Kamu ya harus dihormati. Kok nggak sopan sih? Kakek mau makan apa gua bikinin? Cepetan, gua lapar banget. Tunggu ya, gua bikin bubur dulu. Gua bantuin deh. Gua nggak mau bubur, gua mau mie. Lo mau mie ya, gua jago bikin mie. Mau mie apa gua bikinin? Ayo gua bikinin mie. Kakek ayo. Lumayan juga. Lo umur berapa sih? Selalu bercanda kayak anak kecil. Kenapa harus serius banget sih? Baru buka mata udah lihat gua kaget ya. Kaget nggak, malah kaget setengah mati. Mata gua masih sakit, belum minta maaf lagi. Itu salah lo sendiri. Tapi lo udah balik, gua jadi lega. Nanti gua beres-beres terus pulang. Gua baru balik, lo udah mau pergi. Lo nggak ada yang mau bilang ke gua ya? Gua sama lo nggak ada yang nyambung. Yang nyambung bisa dibangun kok. Kenapa ngelihat gua kayak gitu? Balik dari Amerika kok lo jadi aneh? Gua aneh ya? Nggak kok. Jangan-jangan lo mau berubah jadi baik. Maksud lo apa? Jadi di mata lo gua cuma pemalas yang nggak jelas, gua kasih tahu ya. Kali ini, gua mau tunjukin kemampuan gua biar lo kenal gua lagi. Oke. Tunjukin dong kemampuan lo. Kemampuan gua masih kurang. Jadi butuh bantuan lo dong. Lo yang bilang sendiri, guru les jalan kaki banyak banget. Kenapa harus cari gua? Saya tidak bilang harus mencari Anda. Mau mengajar ya mengajar, nggak mau ya udah. Nggak ada yang nahan. Mau nahan juga nggak bakal bisa. Ya udah, keluar. Jangan ganggu di sini, lagi sibuk. Bagaimana keadaan di rumah? Semua baik-baik saja. Saya baru saja telepon ke rumah. Jinyuan ikut saya sebentar. Ada yang mau dibicarakan berdua. Apa yang nggak bisa dibicarakan di depan semua orang? Bicarakan saja di sini. Anda lihat saja penampilan saya.
Ayo, Kakek saya akan segera kembali. kakek. Ada pekerjaan apa di rumah? Mau saya bantu kerjakan? Mana ada pekerjaan? Masa suruh tamu kerja? Ayo kita minum dan ngobrol. Saya yang urus kakek. Kak mau bicara apa sama saya? Saya mau minta tolong. Hubungan kita kan dekat, ngapain bilang minta tolong? Bilang saja saya setuju. Stop, saya nggak ada hubungan denganmu. Kamu bicara seperti itu nggak asik deh. Hubungan teman sekelas bukan hubungannya? Ada apa? Bilang saja. Saya minta tolong jangan cari saya lagi. Saya? Saya cari kamu? Saya hari ini mewakili nenek saya. Datang lihat kakek, mana ada saya cari kamu. Lagian saya juga nggak tahu kamu sudah kembali. Narsis. Kalau gitu kita jaga jarak ya. Nanti kakek saya akan mengusir saya lagi. Kamu sudah membuat saya cukup sengsara kali ini. Tolong jangan terlalu keras. Saya yang bikin kamu sengsara? Kamu bicara seperti itu bikin saya sedih. Dulu kamu yang minta saya bantu. Kok sekarang semua kesalahan dilimpahkan ke saya? Kalau bukan karena ayahmu dan nenekmu datang ke rumah kami bikin masalah, kakek saya akan mengusir saya? Kakek saya akan sakit? Kamu penyebabnya. Saya kenapa sih? Saya benar-benar. Baiklah Ding Yiding, saya tanya terakhir kali. Kamu sebenarnya punya perasaan apa sama saya? Nggak ada ide, kamu bukan tipeku. Gak mungkin aku ini tipe kamu kok. Kamu biasanya nggak terlalu peduli sama cewek lain. Tapi kamu main sama aku aja. Aku kasih tahu sebenarnya kamu suka sama aku, cuma kamu sendiri belum sadar aja. Teman Jinyuan-Yuan, tolong jangan terlalu berharap. Aku nggak ada perasaan sama kamu kok. Gimana aku terlalu berharap? Gimana nggak ada perasaan? Kalau nggak ada perasaan kamu bakal kejemput aku di Huairo Film Studio waktu hujan. Kamu pikir aku mau nyari kamu? Kalau bukan karena Hao Jin Siu nelpon terus-terusan. Ngebujuk aku buat nyari kamu, aku males banget. Aku nggak percaya. Aku ngomong jujur aja. Pokoknya kamu jangan dekat-dekat aku lagi. Biar kita berdua aman. Pokoknya aku mohon deh. Ding-ding, kamu keterlaluan banget. Nggak ada yang nyakitin harga diri kayak kamu, aku kasih tahu. Aku nggak mau ketemu kamu lagi, dadah. Setiap kali aku balik ke Amerika, Anda langsung sakit parah. Jangan terlalu berharap deh. Kamu balik aja. Cuma bikin aku kesel aja. Aku janji nggak bikin Anda kesel lagi. Anda suruh apa aku lakuin. Ini kamu yang bilang ya, oke. Besok mulai kamu belajar akupunktur sama aku. Anda jangan bahas itu lagi dong. Anda kan udah janji, kalau aku bisa masuk Universitas Beijing, Anda nggak bakal maksa aku nerusin usaha keluarga. Masih inget itu ya? Ya harus inget dong. Kalau aku nggak bisa dapat visa pelajar, aku nggak bisa tinggal di sini buat ngurus Anda. Kali ini, aku bakal berusaha keras, aku harus bisa masuk Universitas Beijing. Setelah balik dari Amerika jadi lebih ngerti. Aku ada sesuatu minta tolong. Bilang. Anda bisa bantu aku. Ngebawa Hao Jin Siu balik. Terus jadi tutor aku lagi. Ini nggak bener deh. Bukannya kamu nggak mau banget Hao Jin Siu jadi tutor kamu lagi, kok tiba-tiba berubah pikiran? Aku rasa tutor dari luar nggak bisa dipercaya. Membuang-buang waktu saya. Saya tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Kalau Anda mampu silakan undang orangnya kembali. Baiklah, saya akan mencari cara sendiri untuk mengundangnya kembali. Kakek, kenapa Anda memandang saya seperti itu? Anda bertanya pada saya. Kakek, Anda salah paham tentang saya.
Saya ini hanya untuk belajar bukan. Semuanya karena pikiran kecil Anda, yang membuat situasi canggung seperti ini. Anda jangan memaksakan diri. Percayalah pandangan kakek tidak salah. Kakek saya apa yang Anda katakan dan apa yang saya katakan. Sama sekali bukan hal yang sama. Pikiran Anda terlalu sempit. Seperti bebek yang keras kepala. Halo. Permisi, apakah Hao Jinxiu ada di sini? Anda mencari Hao Jinxiu, dia ada di sana. Danong, kenapa kamu datang? Saya datang untuk melihatmu. Cuaca panas begini kamu pakai baju seperti itu tidak kepanasan. Benar-benar dibuat sengsara oleh Jin Yuan. Tidak kepanasan. Ada apa kamu mencari saya? Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Katakanlah. Di sini terlalu banyak orang. Bisakah kita cari tempat yang sepi? Ada apa yang tidak bisa dikatakan di sini? Ini hal yang penting, ayo pergi. Di sini bisa dikatakan kan? Bisa. Siwer. Lihat apakah saya keren hari ini. Saya? Rasanya tidak terlalu keren. Tapi agak aneh. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Es tidak bisa mendinginkan cintaku padamu. Topan tidak bisa menghilangkan kerinduanku padamu. Keramaian tidak bisa menenggelamkan suara hatiku padamu. Kegelapan tidak bisa menutupi perasaanku yang mendalam padamu. Bukan kamu tertawa apa? Saya tidak berbicara dengan baik. Baik, lanjutkan. Saya tadi sampai mana? Sampai di bagian. Tidak bisa menutupi perasaanku yang mendalam. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Papa. Apakah Anda sudah membuat janji? Tidak, saya mencari seseorang. Siapa yang Anda cari? Apakah Hao Jinxiu ada di sini? Hao Jinxiu ya? Dia sepertinya sedang sibuk dengan urusan pribadi. Urusan pribadi. Kamu adalah seorang malaikat. Sayangnya kamu hanya punya satu sayap. Silakan bersandar di sampingku. Biarkan aku menggunakan sayap yang lain untuk terbang bersama di atas lautan cinta. Mari kita bersama-sama menghadapi ombak. Bersama-sama menghadapi badai siwer. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Tidak bisa mengatakannya. Siwer. Aku mencintaimu. Jadilah pacarku. Kak Danong. Kita masih kecil. Tidak kecil lagi. Sekarang mahasiswa, sudah bisa menikah. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku tidak akan menjalin hubungan pribadi selama kuliah. Tidak apa-apa.
Aku bisa menunggu kamu. Hari ini aku ingin tahu. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Suka tentu saja aku menyukaimu. Tapi rasa sukaku padamu bukan seperti itu. Suka ya suka. Kemarin masih ada macam-macam. Haudanong, aku susah payah masuk universitas. Beberapa waktu lalu, keluarga mengalami banyak masalah. Sekarang aku harus bekerja, belajar dan membayar utang. Mana ada waktu untuk urusan pribadi? Ini uang yang aku kumpulkan selama ini. Ambil dulu. Akhir bulan nanti aku kirim gajiku. Sudah berapa kali aku bilang padamu, aku tidak mau uangmu kembalikan. Kenapa kamu tidak mau uangku ambil saja? Aku nggak mau. Kamu aja yang pegang. Aku nggak mau. Kamu aja yang pegang. Nggak mau. Haru. Benar-benar haru banget. Air mata. Air mata hampir aja keluar. Kamu ngapain kesini? Emang kenapa kalau aku kesini? Gimana sih kamu bisa nemuin tempat ini? Di dunia maya nggak ada rahasia. Kamu hari ini jadi figuran ya. Acting kamu masih perlu banyak belajar. Aku nggak bisa ngomong. Pulang sana terus banyak latihan. Ada apa nggak ada apa-apa cepetan pergi. Tempat ini punya kamu apa suruh-suruh aku pergi. Hao Jin Siu. Manajer, Halo dua tuan. Aku lihat kalian udah lama berdiri di sini. Apa ada masalah yang belum selesai nggak kok semuanya baik-baik aja? Iya beneran bagus. Kami berencana buat ngadain pesta di sini. Mau konsultasi dulu. Tempat kami oke kan? Secara umum sih bagus. Tapi masalah detailnya masih perlu diteliti lagi. Kalau gitu silahkan dua tuan masuk. silahkan. Kalian berdua, beneran mau makan di sini? Emang kenapa? Kalau kamu ada urusan kamu bisa pergi duluan, kenapa aku harus pergi? Kamu nggak pergi, aku juga nggak pergi, kamu pergi, atau nggak itu urusan kamu. Ngapain ngatur-ngatur aku? Manajer aku lagi ada urusan di luar. Aku baru bisa balik kalau udah selesai. Kamu sih pengangguran sok-sokan, jadi manajer cepetan balik. Oke aku ngerti. Danong, kalau bisa cepetan balik aja. Jangan sampai kerjaan kamu hilang. Nggak apa-apa hilang ya udah. Dia nggak pergi, aku juga nggak pergi. Mantap jiwa. Kalian berdua kalau nggak mau kerjaan aku hilang. Cepetan pergi. Itu yang aku mau. Tempatku selalu menunggumu untuk mulai bekerja. Ding-ding. Kalau kamu mau aku pergi juga bisa dia pergi aku ikut. Danong, kamu duluan aja pergi. Dia pergi aku ikut. Kamu duluan pergi. Kalian berdua pergi bareng. Pergi dong. Aku bilang kalian berdua ini maksudnya apa sih? Kayak anak kecil umur 3 tahun aku bilang sama kalian. Aku sangat butuh pekerjaan ini, aku masih harus bayar utang. Hao Jin Siu. Kalau kamu sudah mengerti, sebaiknya kamu berhenti dari pekerjaan ini. Datang ke tempatku. Tempatku gajinya jauh lebih tinggi daripada di sini. Jangan dengarkan dia siwer, aku juga bisa cari uang. Aku juga bisa kasih kamu uang. Oke. Aku udah cukup main sama kamu hari ini. Mau pergi ya udah. Siwer aku juga pergi. Kalau ada apa-apa hubungi aku kapan saja. Hao Jin Siu baru tahu nih. Seberapa besar sih daya tarikmu? 2 cowok ganteng ngikutin kamu. 1 pemberi utang, 1 teman sekampung.
Aku aja nggak pernah nemu pemberi utang kayak gitu. Bahkan kalau harus bayar utang seumur hidup aku rela. Kalau kamu mau nanti aku kenalin. Beneran makasih. HP? Udah cukup belum ngikutin aku ngapain? Aku mau ngobrol sama kamu. Ngobrol kayaknya aku sama kamu. Nggak ada bahasa yang sama aku kasih tahu. Kedepannya kamu nggak boleh cari Hao Jinxiu. Hao Jinxiu itu, siapa buat kamu dia pacarku? Pacar. Aku ingat aku memang pernah dengar. Kamu sama dia pernah dijodohin waktu kecil ya? Tahu aja masih nanya ada gunanya. Dia udah setuju sama kamu. Sooner or later, dia bakal setuju pasti. Bro, kamu dari zaman apa sih? Masih mainin hal jadul kayak gitu. Pokoknya aku kasih tahu ke depannya, kamu nggak boleh cari Hao Jinxiu. Kalau kamu masih cari dia aku nggak akan baik-baik sama kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang nggak boleh cari ya udah nggak cari. Aku nggak akan biarkan kamu ganggu Hao Jinxiu lagi. Gimana mau berantem ya? Aku kasih tahu aku sudah latihan lo. Mau gimana? Jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Ayo pukul aku berhenti. Kalian ngapain sih? Lepaskan. Sudah cukup main-mainnya? Siwer ini urusan cowok-cowok. Jangan ikut campur kamu. Pantas? Aku mohon cepat pergi, oke? Kamu bilang apa? Dia yang nahan aku. Bilang mau ngobrol, aku mau jelaskan semuanya padamu. Kamu jangan ganggu Siwer lagi. Aku juga mau jelaskan padamu. Hao Jinxiu, aku pasti kejar kamu, tunggu aja nangis. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi aku. Kamu mau gimana? Aku akan telepon kakekmu. Suruh dia jemput kamu. Berhenti, kamu menang, aku pergi. HP? Terima kasih. Hati-hati. Dan nongkok kamu keras kepala banget sih. Angkat. Manajer Hao Danong, kamu di mana? Aku sekarang balik sebentar lagi. Kalau nggak sampai dalam 10 menit jangan datang. Siwer, aku duluan ya. Pokoknya kamu tahu alasan aku hari ini. Sekarang hatiku sudah tenang. Kasus Mantang akhirnya selesai. Uang beberapa tetangga juga sudah kembali. Kalau nggak aku benar-benar nggak punya muka tinggal di sini. Minum teh. Sekarang Mantang akhirnya bisa fokus. Kerjain usaha sendiri. Iya, ini buat persiapan fashion show. Sibuk terus siang malam. Yuaner sekarang juga sudah serius. Kerajinan tangannya sudah bagus. Keluarga kita nggak khawatir nggak ada penerus. Mei, akhirnya, kamu sudah melewati semuanya. Kamu juga sudah berhasil kan? Dengar-dengar di rumahmu, cucu laki-laki masuk Universitas Jing. Anak itu bisa masuk Universitas Jing? Itu semua berkat Siwer. Dengar juga cucu laki-lakimu. Untuk buat pesta perayaan. Beberapa anak pergi ikut meramaikan suasana. Sekarang anak-anak itu punya banyak ide. Aku bilang ya beneran, kita udah ketinggalan zaman. Bukannya katanya hari ini ada kejutan. Bukan cuma masuk universitas doang. Sampai segitunya bikin keributan.
Bikin acara besar-besaran gini. Jalankan tugasmu sebagai bodyguard aja, saat nama terpampang di papan pengumuman. Itu momen penting dalam hidup. Kurasa dia kebanyakan duit. Saudara-saudari sekalian, pertama-tama, izinkan saya mewakili pria utama malam ini, untuk menyambut kalian semua dengan hangat. Acara tema Dingiding lulus ujian akan segera dimulai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Pria utama yang cerdas dan tampan. Silakan muncul ke panggung. Yibro, Yibro, Yibro. Mohon tenang semuanya. Sekarang mari kita dengarkan Yibro yang pantas ini. Berikan pidato penerimaannya. Kalau kalian semua teman baikku, pasti sudah kenal denganku. Jadi di sini kelebihanku. Tidak perlu aku pamerkan lagi. Mari kita bicara tentang kekuranganku. Kekurangan. Tidak ada kan? Makan, minum, dan bersenang-senang. Kalau itu semua dianggap kekurangan, Maka aku punya banyak sekali. masih berani pamer dengan banyak kekurangan. Menjadi pria tampan yang bahagia tanpa beban. Itu adalah tujuan hidup utamaku dulu. Sekarang tujuan hidupku adalah menjadi siswa berprestasi yang bahagia tanpa beban. Dari siswa biasa menjadi siswa berprestasi. Yibro, kamu benar-benar inspiratif. Semua yang kudapatkan hari ini adalah karena satu orang. Silakan lihat layar besar. Teman-teman, tidak ada usaha yang sia-sia. Dan tidak ada keberhasilan yang kebetulan. Di balik setiap kesuksesan, ada perjuangan yang tidak diketahui orang. Hanya setelah merasakan sakit dan penderitaan. Baru tahu betapa berharganya kebahagiaan hari ini. Yang sulit didapat. Seperti yang kalian lihat sekarang. Perjalanan belajarku penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Teman-teman, aku benar-benar belajar dengan mempertaruhkan nyawa. Tapi, guru yang tegas melahirkan murid yang hebat tanpa guru barbarku. Mungkin aku tidak akan pernah bisa masuk Universitas Jing. Aku menikmati proses ini. Sakit tapi bahagia. Terima kasih Guru Hao. Kamu yang membuatku mengerti apa itu bakti. Mengajarkanku bersyukur dan memaafkan. Mengajarkanku untuk tetap bertahan dan tidak menyerah. Kamu yang merubah cara berpikirku. Kamu yang merubah kebiasaan hidupku. Kamu yang menyalakan mimpiku. Hao Jin Siu. Di depan semua orang, aku ingin mengatakan dengan tulus. Terima kasih. Sebenarnya aku masih punya satu hal yang ingin kukatakan padamu. Hao Jin Siu. Aku suka kamu.
Bersama. Sudah cukup main-mainnya? Yading-yiding, apa maksudmu? Maksudku sangat jelas. Hao Jin Xiu, aku akan mengejarmu dengan serius. Jadilah pacarku.